Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi kuliah sistem terdistribusi, pertemuan ke-15, yaitu membahas tentang security atau keamanan. Jadi, pertemuan 15 ini adalah pertemuan terakhir dalam perkuliahan sistem terdistribusi. Jadi, sama seperti materi sebelumnya, yaitu parallel processing, security ini juga mengarah atau akan ditemukan lagi pada perkuliahan semester selanjutnya, seperti itu. Nah, security itu terjadi karena adanya pertanyaan ini. Jadi bagaimana kita melindungi transaksi dalam satu sistem terdistribusi? Bisa saja contoh gimana kita melindungi transaksi perbankan atau ATM. Lalu adanya kebutuhan untuk melindungi rahasia informasi yang dimiliki oleh individu, organisasi, yang meliputi keamanan fisik maupun data digital, sudah pasti. Lalu tujuannya sendiri dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi untuk pemakai yang memiliki hak akses. Jadi kita dengan security, dengan keamanan itu dibatasi hak aksesnya sehingga kita tidak bisa mengakses atau orang tidak bisa mengakses data-data informasi yang bukan haknya atau yang bukan seharusnya. Nah, kejahatan sendiri, jadi kalau berbicara tentang keamanan pasti kita bicara tentang negatifnya. Nah, di dunia internet, di dunia terdistribusi, umumnya tindakan kriminal ini itu ada 3 sebutannya, istilahnya. Yang pertama itu adalah leakage, tampering, lalu vandalism. Apa artinya istilah-istilah ini? Leakage itu adalah pengambilan informasi oleh yang tidak berhak. Tampering adalah pengubahan informasi. Kalau vandalism adalah gangguan tanpa mengharapkan keuntungan. Sekali lagi, gangguan tanpa mengharapkan keuntungan. Agak mirip psikopat gitu sih. Jadi kalau udah sistemnya error, udah senang. Udah gitu aja. Jadi misalnya kita mencuri password atau PIN orang, itu namanya leakage. Kita mengubah password PIN orang, itu namanya tampering. Kalau sistemnya udah gangguan, kita tidak dapat apa-apa tanpa mengharapkan ya. Jadi bahasanya adalah tanpa mengharapkan. Jadi kalaupun dia dapat keuntungan ya diterima, nggak dapat keuntungan juga nggak apa-apa kayak gitu. Si vandal nih. Lalu dari jenis kejahatan ini, kalau dilihat dari sisi serangan, itu serangan ada 2, yaitu serangan aktif dan serangan pasif. Serangan aktif adalah aktif memodifikasi komunikasi atau data. Kalau serangan pasif hanya mengamati. Jadi kalau kita bisa mengamati transaksi, itu sudah termasuk penyerangan, tapi penyerangan pasif. Kalau sampai memodifikasi komunikasi atau data, itu termasuk penyerangan aktif. Nah, kejahatan sudah, serangan sudah. Nah, untuk sekarang sisi baiknya yaitu untuk melindungi, itu ada yang namanya enkripsi, digital signature, dan checksum. Ini nanti akan lebih lanjut dibahas di mata kuliah selanjutnya, semisal cyber security. Jadi nggak terlalu banyak dibahas di sini seperti itu. Enkripsi, digital signature, dan checksum ini ada di blog seperti ini. Jadi ini merujuk ke mata kuliah yang luas lagi seperti itu. Jadi ada protokol SSL namanya. Ini protokol untuk security. Nah, di protokol ini ada 3 mekanisme, yaitu signature. Contoh metodenya adalah DSA, RSA. Ada enkripsi. Contoh metodenya adalah RSA, DES. Hashing, contoh metodenya adalah MD5 atau SHA1 ini. Jadi ada banyak sekali. Jadi ini merujuk ke bidang ilmu baru yang lebih luas. Untuk di sistem terdistribusi, setidaknya teman-teman harus tahu kenapa diperlukan. Lalu
apa yang menjadi kebutuhan dari diadakannya atau dipentingkannya security ini, lalu tujuannya apa, kayak gitu. Lalu sudah dibahas juga jenis-jenis kejahatan yang umum, serangan, lalu teknik-teknik untuk mengamankan data dan informasi dari kejahatan tadi. Oke, lebih lengkapnya nanti di perkuliahan selanjutnya. Oke, berakhir sudah perkuliahan sistem terdistribusi. Semoga bermanfaat.